Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa orang yang melaknat seorang mukmin itu sama dosanya dengan membunuhnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la perintah Allah, apalagi kepada manusia, apalagi kepada anak-anaknya sendiri. Apa makna ihsan? Makna ihsan secara bahasa adalah ijadatul amal wa itqanuhu wa ikhlasuhu. Ihsan itu memperbaiki amalan, melakukan sebaik-baik amalan. Kalau mengamalkan sesuatu maksimal dengan selembut-lembut dan sebaik-baik cara. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ihsan diterangkan oleh Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Seolah-olah melihat padahal tidak melihat. Dengan apa melihatnya? Dengan ilmu, lalu dihayati. Lahir kekhusyuan. Yang kedua, kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Ini disebut maqam muraqabah. Muraqabah itu merasa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hamd dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ihsan, bahwa Allah mewajibkan ihsan dalam segala perkara. Kata Imam Ibn Rajab, hadzal hadis yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal amal. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan di segala hal dalam seluruh amalan. Artinya melakukan amalan dengan sebaik-baik cara melakukan. Termasuk diantaranya ketika berinteraksi dengan anak-anak, baik ketika mendidik, termasuk memberikan perhatian. Apa saja bentuk kasih sayang dan perhatian kepada anak? Pertama, menciumi mereka ketika kecil, ketika balita. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalian suka menciumi anak-anak kalian? Kami mah tidak. Berkata Nabi SAW, awa amlik an naza'allahu min qalbika rahmah. Barangkali Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari diri kamu, sampai tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak yang masih balita dalam bentuk ciuman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis lain dari Umair bin Ishaq, kuntu ma'al Hasan bin Ali falaqina Abu Hurairah faqal arini
uqabbilu minka haitsu ra'aita Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbil. Qal faqala bil qamis, qal faqabbala surratahu. Kata Umair bin Ishaq, aku bersama-sama Hasan bin Ali. Saat itu Hasan masih kecil, diasuh oleh Umair bin Ishaq. Maka Abu Hurairah datang menemui kami. Lalu kata Abu Hurairah, perlihatkan kepadaku bagian mana yang harus aku cium dari diri anak kecil ketika Nabi SAW mencium dia. Maka berkatalah si Umair ini, lalu membukakan baju Hasan, kemudian dicium bagian udelnya, bagian pusarnya. Hadis ini sanadnya jayyid. Jadi tidak hanya bagian pipinya, bagian wajahnya, termasuk bagian badannya juga. Dan itu dalam rangka disebut mula'abah atau muda'abah dengan anak, bercanda, heureuy, ocon gitu. Inilah bentuk yang pertama. Kedua, dibawa ke masjid untuk sholat bila dibutuhkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu an, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintu Abil As ala atiqihi fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memunggu Umamah binti Abil As di atas pundaknya. Bukan digendong, kalau digendong di belakang punggung ya. Kalau di atas pundak namanya dipunggu. Hanya dalam bahasa Sunda, di atas pundak dipunggu, gendong di punggung, digigir dipangku, pakai kain diais, beda ya. Kalau bahasa Indonesia mah semuanya digendong, ditak-tak, dipunggung, di pinggir, semuanya disebut digendong. Jadi Nabi SAW menggendong Umamah, putri dari Abul As, di atas pundaknya, lalu sholat. Ketika akan ruku, anaknya itu diecagkeun ka handap. Diecagkeun teh di apa? Diecagkan di bawah, diturunkan, dan ketika bangkit berdiri lagi dipangku lagi. Diperhatian walaupun di dalam sholat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, sanadnya sahih. Hadis lain dari Yazid bin Harun, dia berkata amba'ana Jarir bin Hazim. Terus hadis ini sanadnya sampai kepada Shaddad. Kata Shaddad, dia seorang sahabat, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihdai salatail isya wa huwa hamilun Hasan au Husain. Fataqaddama Rasul sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu hatta kabbara lis-shalah fasalla fasajada baina dhahrai shalah sajdatan atalaha. Qala abi farafa'tu ra'si wa idha as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid faraja'tu ila sujudi falamma qada Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shalah qala an-nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahrai salatika sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad haddatha amrun aw annahu yuha ilaik. Qal kullu dhalika lam yakun walakinna ibnayya irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dari Abdullah bin Shaddad
menceritakan kisah dari bapaknya itu Syaddad. Kata Syaddad, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di salah satu di antara dua solat Isya. Dua solat Isya itu maksudnya maghrib sama Isya. Kadang-kadang Isya disebut maghrib, maghrib disebut Isya, dan Isya disebut Isya akhir, al-Isya'ul akhirah. Beliau datang mungkin sholat maghrib, mungkin sholat isya dengan membawa Hasan atau Husain. Lalu dikomatkan sholat. Beliau sholat dan Hasan disimpan di bawah. Beliau sholat. Lalu ketika sujud, di tengah-tengah sujud beliau, di tengah-tengah sholat beliau sujudnya panjang lama. Kata bapakku yaitu Syaddad menyatakan, aku angkat kepalaku. Kenapa Nabi lama? Tidak biasanya sujudnya selama itu. Ternyata Hasan atau Husain itu menclok di punggung Rasul SAW dalam keadaan beliau sujud. Lalu aku kembali sujud. Setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, engkau sujud di tengah-tengah sujud, di tengah-tengah sholat dengan sujud yang panjang, lama. Kami menyangka ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu yang turun kepadamu. Maka beliau menjawab, semua itu tidak terjadi. Tidak ada kejadian, tidak ada wahyu. Tapi tadi cucuku naik ke punggungku. Aku tidak ingin terburu-buru sampai cucuku puas di atas punggungku. Barulah setelah dia turun, aku bangkit dari sujud. Jadi beliau tidak bangkit dari sujud itu, membiarkan cucunya puas dulu berada di punggung beliau. Dan ini perhatian, dan ini kepedulian, dan ini adalah kasih sayang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Abu Hazim, orang yang meriwayatkan hadis ini tapi diperselisihkan oleh para ulama, tapi Abu Hatim menyatakan thiqat. Ini termasuk rawi yang thiqat dan terpercaya sehingga hadis tersebut sahih. Inilah bentuk yang kedua perhatian kepada anak, dibawa ke masjid untuk sholat kalau dibutuhkan dan tidak mengganggu. Ketiga, muda'abah. Muda'abah bahasa kitanya heureuy, ocon, bercanda dengan anak. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id berkata, ataitu Rasul SAW ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Kata Ummu Khalid, waktu itu masih kecil, masih balita, aku mendatangi Nabi SAW beserta ayahku, dan aku saat itu memakai baju warna kuning. Lalu berkatalah Nabi SAW, sana. Sana ini dalam bahasa Habsyah maksudnya hasanah, bagus. Nabi memberi apresiasi, memuji pakaian anak ini. Fadhahabtu al'abu bi khatimin nubuwah fazabarani abi. Lalu aku pergi dan apa bahasa Sundanya, bahasa Indonesia, nyonyo cincin kenabian Nabi SAW. Nabi punya cincin, dibuka oleh anak ini, lalu dicocok, dimain-mainin gitu. Ayahku melarangku, tapi berkata Rasul SAW, biarkan dia. Kemudian Rasul SAW menyatakan,
aili wa akhliqi, biarkan nanti akan aku ganti, akan aku pakai lagi. Dan kata Abdullah, fabaqaitu hatta dzakara min biqaiha, maka aku pun membiarkannya karena oleh Nabi SAW disuruh membiarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Nabi kepada anak kecil, walaupun bukan anaknya, itu anak orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Masih dalam Sahih Bukhari, hadis ini diterima dari Mahmud bin Rubai. Dia berkata, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Ada satu yang aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembur kepadaku, ke wajahku dengan air yang diambil dari ember. Saat itu aku berusia 5 tahun. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi anak 5 tahun disembur oleh Nabi SAW dari mulutnya dengan air yang diambil dari ember. Apa makna penyemburan ini? Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, majja tadi huwa irsalul ma' minal fam. Bahasa kitanya menyembur, mengeluarkan air dari mulut. Apa maknanya? Wa fi'lun nabi ma'a Mahmud imma muda'abah ma'ahu au yubarik alaihi biha kama kana dzalika min sya'nihi ma'auladis sahabah. Perbuatan Nabi kepada Mahmud menyembur itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, heureuy, ocon, bercanda untuk mengakrabkan diri. Yang kedua, memberikan barokah dengan air semburannya kepada anak tersebut. Karena semua tubuh Nabi itu barokah, keringatnya aja diperebutkan, bekas air wudhunya saja diperebutkan. Ini sengaja disemburkan kepada anak, dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anak para sahabat. Maka anak-anak pun bersikap sangat akrab kepada Nabi SAW. Ada seorang anak begitu melihat Nabi langsung memburu, langsung diambil tangannya, dibawa, dituntun kemana saja anak ini maunya, dan Nabi terus mengikuti, memberikan kepuasan kepada anak dengan membawa beliau, dibawa ke sana ikut, dituntun ke sini ikut, begitu terus. Masih dalam Sahih Bukhari, Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik menyatakan, in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nabi SAW suka bergaul bersama kami. Saat itu Anas bin Malik masih kecil dan aku punya adik. Adikku disebut Abu Umair yang memiliki peliharaan burung. Pas ketemu lalu ditanya, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, sedang apa si nughair? Burungnya itu disebut nughair. Perhatian. Jadi cocokan budak oge ditanya, mana burungnya? Mana mainanmu? Itu bentuk perhatian. Inilah yang kedua. Ketiga. Ocon, heureuy atau bercanda. Keempat, salah satu bentuk perhatian kepada anak adalah dilahun. Ini juga nggak ada bahasa Indonesia dilahun itu ya. Bahasa Indonesia tetap aja di mana? Di apa? Digendong apa? Di pangku. Di pangku bahasa Sunda.
Dilahun itu mendudukan anak di atas kaki, di atas paha kita. Dilahun. Itu bentuk perhatian yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuqiduni ala fakhidhihi wa yuqidul Hasan ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadummuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kata Usamah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mengambil aku dan mendudukan aku di atas pahanya, di lahun, dan mendudukan hatnya lah. Tapi dua-duanya di lahun, di atas pahanya, lalu dipeluk. Kemudian mendoakan, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangi kedua anak ini karena sungguhnya aku pun menyayangi kedua-duanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW itu sering memuji wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Salah satu karakternya itu perhatian ke anak dan bersikap lemah lembut ke anak-anak kecil. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa raqibnal ibl nisa'u Quraisy. Wa qala al-akhar salihun nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut kepada anak-anaknya, paling menjaga hak-hak suami yang menjadi penanggung jawabnya. Wanita Quraisy ini taat banget kepada suaminya dan sangat penyayang, bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya. Dan menyayangi anak-anak kecil termasuk sesuatu yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, diterima dari Anas, juga dari Abdullah bin Amr bin As, serta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan umatku orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, yang lebih kecil dari dirinya, dan tidak mengetahui kemuliaan kabirina, orang-orang kabir. Ada dua makna orang kabir. Pertama adalah para ulama, yang keduanya adalah orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Wajib dihormati dan yang lebih kecil wajib untuk disayangi. Termasuk kepada anak tiri. Berkata mu'alif, sawa'un kana waladik aw waladi durratik fa ba'dun niswah la tattaqillah fi waladi durratiha. Ini harus diperlakukan sama baik ke anak kita atau anak tiri. Ada sebagian wanita yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jahat kepada anak tirinya. Sampai ada lagunya kan, ratapan anak tiri. Bahkan kalau nggak salah waktu saya kecil pernah ada filmnya, ratapan anak tiri.
Kepada anak tiri galak, bahkan dijadikan pembantu dan tidak disamakan perlakuan dengan anaknya sendiri. Dikatakan hadhi wallahi yukhsha 'alaiha minal uqubah fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini demi Allah dikhawatirkan orang itu, perempuan itu diazab karena zalim. Dan perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jadi kepada anak tiri pun wajib berbuat baik, tidak dibeda-bedakan dengan anaknya sendiri. Kasih sayang kepada anak ini umum kepada semua, tidak boleh menganakmaskan seseorang dan menganaktirikan yang lain. Karena apa? Karena anak-anak itu merupakan tanggung jawab kita. Ada sebagian orang yang berbeda kasih sayang kepada anak laki-laki dan perempuan. Ada yang lebih menyayangi anak laki-laki, anak perempuan agak diabaikan. Dulu orang-orang kafir Quraisy begitu, anak wanita itu tidak diinginkan. Kalau anak laki-laki itu yang menjadi kebanggaan. Di kita ada yang sebaliknya, lebih sayang kepada anak perempuan, anak laki-laki agak diabaikan. Sebuah hadis dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, bahwa bapaknya yaitu Bashir berkata kepada Nabi SAW, inni nahatu ibni hadza gulaman kanali. Aku menghadiahkan budak kepada anakku ini. Budak ini tadinya milikku, aku hadiahkan kepada anakku. Berkata Nabi SAW, afa'ata hadza biwaladika kullihim? Kamu berbuat seperti itu kepada semua anak-anakmu? Semua anak-anakku dikasih? Dia menjawab, lah, tidak, hanya ini yang dikasih, yang lain tidak. Apa kata Nabi SAW? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adil kamu kepada semua anak-anakmu. Perlakukan secara sama. Dalam riwayat lain, innila asyhadu ala jurin, aku tidak mau menjadi saksi terhadap sebuah perbuatan jur. Jur itu ketidakadilan. Jadi tidak boleh memberi ke satu anak, ke anak lain tidak, nggak boleh. Memberi ke anak hibah boleh, tapi harus rata. Kalau enggak, kata orang kita, pilih kasih. Menganakmaskan yang satu, menganaktirikan yang lain. Apa akibatnya? Timbul kecemburuan sosial, timbul dengki, timbul benci antara sesama saudara. Berkacalah terhadap kisah Nabi Yakub, punya anak, dia dua di antara lebih dianakmaskan. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Sehingga kakak-kakaknya itu iri dengki, menuduh bapaknya tidak adil. Akhirnya timbul makar jahat kepada Yusuf, sampai dicemplungin kan ke sumur. Tadinya mau dibunuh, tapi sepakat jangan, cemplungin aja ke sumur, suruh biar nanti dibawa oleh musafir, dijual sebagai budak kitutah. Salah satu penyebabnya adalah karena merasa diperlakukan secara berbeda oleh ayahnya. Dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu menjadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan tas'aluni falam tajid indi ghaira tamrah wahidah fa'ataituha faqasamatha baina ibtaiha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahadatsatuhu
fahadastuhu faqal man baliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Aisyah, datang seorang perempuan membawa 2 anak kecil, 2 putri. Perempuan ini minta makanan. Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Bayangkan sebutir. Kalau diuangkan belum tentu 1.000 rupiahnya. Aku berikan kepada dia. Oleh wanita tersebut dibagi 2, diberikan kepada kedua anaknya, kemudian pergi. Dia sendiri tidak makan. Malah dalam riwayat yang lain Aisyah memberi 3 kurma karena wanita ini lapar dan 2 anaknya. Akhirnya diberi 1-1. Pas ketika anaknya sudah habis minta lagi. Sang ibu mengambil jatah kurma untuk dirinya dibagi 2 lalu diberikan kepada kedua anaknya separuh-separuh. Dia sendiri tidak makan. Takjub Aisyah. Setelah pergi Nabi SAW datang. Aku ceritakan kisah yang barusan. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang diuji dengan anak-anak perempuan, tapi dia memperlakukan anak perempuan itu dengan sebaik-baik perlakuan, maka hal itu akan menjadi penyelamat, pelindung dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Adapun orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula bila diberi anak perempuan hanya ada 2 kemungkinan. Mungkin dibiarkan hidup dengan dihinakan dan dia sendiri merasa terhina dan disembunyikan dari orang-orang, atau kemungkinan kedua ini yang kejam, dikubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar, diberikan anak perempuan, wajahnya itu cemberut menghitam dan dia kesel, marah. Diberi anak perempuan, dia bersembunyi dari orang-orang karena buruknya berita yang dia terima, yaitu punya anak perempuan. Dia berpikir apakah dia akan membiarkan anak perempuan ini hidup dalam keadaan terhina atau menguburnya di tanah. Ketahuilah sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin dikubur hidup-hidup dalam rangka agar tidak, kata orang Sunda mah, supaya rizkina teu kasorok ku budak ieu. Teu kasorok teh tidak terkurangi jatah rizkinya oleh anak ini. Sebagaimana dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Dijawab, antaqtula waladaka khasyata ayyat ama ma'aka. Kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu, mengurangi jatah makanmu. Datanglah Islam dan menjelaskan posisi anak perempuan yang luar biasa. Di antara penjelasan syariat dari ajaran Islam tentang anak-anak perempuan ini adalah, pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan perempuan dari diri laki-laki.
Tidak diciptakan dari tanah yang berbeda. Kalau Adam kan diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari bagian diri laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya. Wanita itu bagian dari diri laki-laki, tidak diciptakan dari tanah yang lain atau tanah yang sama dengan proses yang sama dengan laki-laki. Tidak, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan yang berasal dari diri-diri kalian, supaya kalian merasa tenang, cenderung kepadanya, dan dijadikan antara kalian kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang. Jadi pertama, wanita itu bagian dari diri laki-laki, tidak terpisahkan. Kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita setara dengan laki-laki pada umumnya dalam kebanyakan aspek. Allah mewajibkan kepada wanita dengan kewajiban yang sama seperti kepada laki-laki, kecuali ada kekhususan. Sehingga kaidah dalam syariat, al aslu umumut tasri illa ma khassasahu bid-dalil. Hukum asal syariat ini berlaku umum kecuali kalau ada pengkhususan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini untuk lelaki, untuk perempuan enggak ada perbedaan. Cara takbirnya, cara angkat tangan, cara ruku, cara sujud, tak ada perbedaan laki dengan perempuan, karena tak ada dalil yang mengkhususkan. Untuk perempuan sholatnya beda dikit gitu, enggak ada. Khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dari aku cara manasik umroh dan haji kalian. Enggak ada perbedaan laki dan perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bagi laki-laki, seperti sholat Jumat, seperti mengubur jenazah, seperti jihad fisabilillah. Ya, itu tidak diwajibkan bagi para wanita, khusus bagi para laki-laki. Selain itu sama. Ini yang kedua. Ketiga, ketika Allah memberi pahala dari ibadah amal soleh yang dilakukan, itu sama, laki perempuan tidak ada bedanya. Surah Ali Imran 195 menyatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amali minkum min dzakarin aw untha. Allah kemudian mengijabah doa mereka. Kata Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, sama. Dalam An-Nahl 97 Allah menyatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal soleh baik laki ataupun perempuan dan dia mukmin, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang perempuan lebih besar pahalanya dari laki-laki kalau kualitas dari ibadahnya lebih baik. Umpamanya laki perempuan sama sholat berjamaah di masjid yang sama dengan imam yang sama, laki di depan, perempuan di belakang, tapi perempuan lebih khusyuk, laki agak ngelamun dikit, bisa lebih gede perempuan kalau kehusuannya lebih besar.
Adapun bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan 2 kali lipat, ini karena hikmah tersendiri. Berkata Imam Asy-Shinqiti dalam kitab Adwaul Bayan ketika menafsirkan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan bagi anak-anak kalian bahwa satu anak laki-laki memperoleh 2 bagian dari anak perempuan. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan hikmahnya, padahal sama-sama statusnya sebagai anak. Tapi ketika bagi waris laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Tapi di ayat lain dijelaskan hikmahnya, yaitu surah An-Nisa ayat 34. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam bagi para perempuan, penopang, penanggung jawab, pemimpin dan yang sejenisnya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki di atas perempuan. Lebih kuat fisiknya, lebih kuat mentalnya dan seterusnya, lebih cerdas daripada perempuan, lebih baik agamanya daripada perempuan. Maknanya kalau laki-laki tidak pernah ada libur ibadah, kalau perempuan ada libur ibadah, libur sholat, libur saum, yaitu dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Nah, itu dianggap kurangnya agama perempuan. Dan wabima anfaqu min amwalihim, dan kewajiban lelaki yang harus memberi nafkah kepada perempuan. Ini yang menjadi penyebab kenapa laki-laki bagiannya 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Karena harus memberi nafkah. Kalau perempuan nanti dinafkahi oleh laki-laki, maka wajar kalau bagian warisnya sedikit. Karena nanti terhandle oleh penanggung jawabnya, yaitu suaminya. Kalau laki-laki dia penanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Pantas kalau begitu bagian warisnya 2 kali lipat. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, salah satu bukti diakuinya keberadaan perempuan dan diperhitungkan adalah syariat ini mewajibkan kepada wali atau orang tua perempuan untuk minta izin ke anak perempuannya bila mau dinikahkan. Dimintai izinnya, kamu mau nggak nikah, nggak boleh maksa. Kalau wanita ini sudah balik, sudah saatnya nikah, dia boleh memutuskan mau atau tidak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW berkata, tusta'danul bikr wa idnuha samtuha wa la tunkahul aiman hatta tusta'mara. Gadis wajib dimintai izin ketika akan dinikahkan, dan izinnya adalah diamnya. Kalau ditanya, Neng mau nikah nggak? Diam, itu izin. Karena apa? Pemalunya luar biasa. Mau dijawab, mau dong gitu ya, malu, makanya diem. Bagaimana kalau wanita ketika diminta izin, Neng mau nikah, mau dong, boleh nggak? Ya lebih boleh lagi, diemnya aja boleh, apalagi ngomong, mau dong, sudah ngebet umpamanya. Dan tidak boleh seorang janda dinikahkan hatta tusta'maru, sampai diajak musyawarah dulu. Janda pun nggak boleh lah mentang-mentang janda, asal ada yang mau aja lah sudah untung gitu nikahkan. Enggak, dimusyawarah dulu, ditanya mau nggak ya. Dan itu menunjukkan perhatian syariat kepada perempuan dalam hal nikah. Keenam, syariat juga memerintahkan, pertama, wajib wanita baik istri, ibu, anak, putri atau adik kakak yang perempuan diperlakukan dengan sebaik-baik perempuan perlakuan.
Wa ashirhunna bil ma'ruf, itu kepada istri. Perlakukan istri kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Nggak boleh dikasari, nggak boleh disakiti, apalagi dizalimi. Nabi SAW secara spesifik, istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Wasiat Rasulullah, perintah Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika ditalak, dicerai, ceraikan dengan cara yang baik. Ketika jatuh talak, selama masa iddah kan masih harus bersama-sama dengan suaminya. Kata Allah Azza dalam surah At-Talaq, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, hai nabi kalau kamu mentalak wanita tetapkan masa dihitung. Terus disebutkan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan para wanita yang sudah ditalak itu keluar dari rumah-rumah mereka, dan jangan mereka dikeluarkan dan jangan dibiarkan keluar. Padahal itu tempat atau rumah itu rumah suaminya, tapi Allah menyatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan wanita yang sudah ditalak dari rumah-rumah mereka. Padahal itu rumah suaminya. Maknanya selama masa iddah itu masih dianggap rumah dia, nggak boleh keluar. Nah, setelah habis masa iddah, kalau mau dirujuk kembali, rujuk dengan cara yang baik. Jangan zalim, jangan diancam. Saya mau rujuk, awas tapi kamu, diancam gitu. Atau kamu kalau mau diceraikan, ceraikan tanpa ada kebencian. Orang Sunda menyatakan pondok jodoh, panjang baraya. Jodohnya pendek tapi persaudaraan berlangsung terus, sehingga tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menggibahi antara mantan suami istri ini. Dia tetap muslim, apalagi yang pernah memiliki kenangan indah di masa lalu. Jangan dijelek-jelekan, dipoyok, dilebok. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara surah Al-Baqarah 231, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dirara lita'taddu wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian lalu sudah sampai kepada masa iddah, sudah habis, famsikuhunna bima'ruf, tahan, rujuk lagi, tahan dia tetap sebagai istri tapi dengan cara yang baik, atau ceraikan juga dengan cara yang baik, lepaskan. Jangan kalian tahan mereka untuk mendoliminya karena kesal kepada mantan istri, dirujuk tapi untuk disakiti, haknya tidak ditunaikan, kewajiban dia tidak dilaksanakan. Kamu masih istri saya tapi dikekayak. Dikekayak itu di apa? Diunyeng-unyeng gitu. Merasa sebagai suami bebas bertindak kepada istri, tidak diceraikan, tetap jadi istri tapi untuk dizalimi, dianiaya, itu nggak boleh, haram. Sampai Allah menyatakan wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsa. Siapa yang melakukan itu berarti dia telah zalim kepada diri sendiri. Surah Al-Baqarah 229 menyatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak itu 2 kali. Setelah 2 kali talak, silakan rujuk lagi dengan cara yang baik atau lepaskan juga dengan cara yang baik. Sehingga kalau perceraian baik, tidak akan terjadi permusuhan dan kebencian. Silaturahmi tetap jalan. Karena menimbulkan kebencian itu sama dengan membenci sesama muslim. Itu tidak boleh, apalagi karena urusan pribadi.
Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang mulia dan mereka punya hak dan kewajiban. Mungkinkah perempuan lebih mulia daripada laki-laki? Ya mungkin, kalau ketakwaannya lebih besar. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka siapa wanita yang lebih bertakwa, dia lebih mulia daripada laki-laki yang ketakwaannya di bawah itu. Cukup sampai sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Walaupun ini kajian Radio Roja, tapi khusus untuk hari Kamis, pertanyaan dikhususkan bagi jamaah yang ada di sini. Pertanyaan pertama. Bismillah Ustadz, ana mau bertanya, kalau kita menjadi seorang ibu mengurus anak, lalu kadang kita tidak sanggup menghadapi anak yang sedang rewel, kadang berteriak, berbicara keras kepada anak, apakah itu termasuk tidak menyayangi anak? Apakah menyayangi anak harus terus berbuat lemah lembut? Kadang kita jadi ibu pun punya rasa lelah yang tidak ada liburnya. Itulah jihadnya seorang perempuan, ya. Ya, bagaimana menghadapi anak yang rewel, tantrum gitu, nakal, mungkin turunan. Mungkin ibunya dulu begitu ke orang tuanya, dibalas. Kadang-kadang ibunya mendoakannya, saking kesel ke anak, awas nanti kalau kamu sudah punya anak baru terasa loh gimana jengkelnya kepada anak. Itu bisa jadi doa. Makanya emak-emak, ya, akhwat, senakal apapun anak kita, jaga ucapan. Jangan sampai keluar doa buruk. Awas nanti kamu sudah punya anak terasa kamu lebih jengkel 10 kali lipat dari yang ibu rasakan sekarang. Jangan, nanti kena loh. Dan ketika doanya dikabul, si anak itu sudah baik. Anak itu sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak, sudah perhatian ke ibunya, membantu ibunya juga sayang. Anak dari anaknya nakalnya luar biasa. Itu doa ibunya tuh. Baru nyesel ibu, kayaknya dulu ibu pernah berdoa gitu. Gitu tuh. Ada dulu seorang anak, ini kisah nyata, nggak perlu saya sebut. Anak ini ngablu wae gitu, keluar rumah dari tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, main terus. Makan susah, apalagi disuruh sholat juga susah, disuruh ngaji susah. Pulang-pulang menjelang maghrib, ibunya jengkel banget. Sampai suatu saat si ibunya itu saking kesal, ngancam ke anaknya, kamu nanti keluar lagi, pincang tuh kakimu. Semoga Allah memincangkan. Sing pengkor bahasa Sundanya begitu. Saking kesalnya, apa yang kena nggak? Kena, tapi kena itu sudah dewasa. Setelah anaknya ini dewasa, baik, berbuat baik ke ibunya, ibunya juga sayang perhatian. Setelah anaknya berumah tangga, perhatiannya tidak. Ternyata setelah dewasa baru kena kecelakaan, betul pincang. Si anak ingat dulu ibunya pernah mendoakan, ibunya nangis, maaf gitu, baru, ya. Jadi mak-mak jaga mulut, sejengkel apapun ke anak, jangan keluar kata-kata buruk, doa buruk bagi si anak. Doakan doa-doa yang baik.
Kalau anak nakal, dasar kamu calon hafid Quran ya. Saya doakan biar menjadi ulama besar kamu. Nah, sambil jengkel. Semoga dikabul ya. Nanti akan berubah ya. Apa pertanyaannya tadi? Kadang menghadapi anak yang rewel berteriak, berbicara keras, apa termasuk menyayangi. Taib, barakallahu fiik. Tetaplah berlemah lembut, dan kalau diperlukan boleh menghukum. Jangan sakiti hatinya dengan menghina, mencela. Itu akan berbekas sampai tua. Nggak akan lupa ibunya pernah menghinanya dulu. Boleh menghukum dengan cara dipukul, boleh dalam beberapa perkara, asal pelanggarannya syar'i. Seperti kalau tidak sholat setelah 10 tahun, silakan dipukul. Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, beliau menyatakan, dan ini ucapan Az-Zuhri dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu ibnu sitti sinin. Dulu orang tua kami suka memukuli kami karena melanggar janji dan amanah, padahal kami baru berusia 6 tahun. Para sahabat kalau anaknya melanggar syariat dipukul. Dan itu bentuk pemahaman mereka tentang syariat kepada anak-anak. Kalau ada syariat yang dilanggar, ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh ditolerir seolah-olah itu lumrah gitu. Pukul. Dibolehkan memberi hukuman pukulan, tapi nggak boleh berbekas, menimbulkan luka. Maka tidak akan terkena undang-undang KDRT, karena kalau KDRT lapor polisi, polisi kan nanya bukti, mana buktinya bahwa kamu dipukul. Nanti di visum ada bukti dari dokter, baru dibawa ke pengadilan. Pengadilan minta bukti, mana bukti kamu dipukul, ini hasil visum ada. Tapi kalau datang ke polisi nangis saya dipukul, mana buktinya? Nggak ada bekas, nggak bisa diproses. Merennya gitu, wallahu a'lam. Jadi kalau harus menghukum boleh, tapi hindarkan dulu hukuman dalam bentuk memukul. Bentuk lain dulu, dikurangi uang jajannya atau ditahan uang jajannya. Kalau sekarang umpamanya HP-nya dirampas, tidak diberi kuota, atau hukuman-hukuman lain yang sifatnya mendidik dia ya. Kalau harus dihukum, hukumlah. Bagaimana dengan keputusan suami yang berhenti bekerja dan memilih berjualan sekedarnya setelah sisa waktu menuntut ilmu atau mengaji, dan kebutuhan istri dan anak-anak tercukupi, dalam kurung serba kekurangan, dan kebutuhan istri dan anak-anak tidak tercukupi? Ya, pertama, menuntut ilmu itu bebas waktunya, tidak ditentukan, caranya juga tidak ditentukan. Memberi nafkah ke anak istri yang mencukupi itu hukumnya wajib. Kalau tidak, padahal mampu dia, maka dia berdosa. Ayat tadi, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami memberi nafkah kepada anak dan istri, mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mari itsman idza dhayya'a ma ya'ul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar bila menyia-nyiakan hak orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi kalau umpamanya dia mampu memberi makan sehari 3 kali, lalu dia cuma ngasih sehari sekali, anak istrinya masih kurang, masih kelaparan, dosa dia, padahal mampu. Beda dengan yang tidak mampu ya, ini mampu. Maka penuhi dulu hak anak dan istri, sisanya baru thalabul ilmi. Sisanya kalau dia ustadz atau dai, baru dia berdakwah. Jangan sampai dakwah terus anak istrinya kelaparan, nggak boleh juga ya.
Jadi penuhi dulu kebutuhan pokok anak dan istri kita, maka selebihnya silakan kita gunakan waktu untuk mencari ilmu. Bagaimana sikap kita menyikapi orang yang suka nyinyir kepada kita di saat kita melakukan kesalahan? Jadi orang-orang suka bilang percuma sering datang kajian dan berhijab syar'i kalau kelakuannya masih seperti itu. Kalau memang itu bukan menyoroti sikap nyinyirnya mereka, tapi soroti kesalahan kita, ubah kelakuannya, jangan seperti itu. Sering ngaji, sudah berhijab tapi masih nyebelin gitu. Yang harus diperhatikan nyebelinnya kita, bukan nyinyirnya orang. Nyinyirnya orang akan dihisab oleh Allah. Nyebelinnya kita itu yang harus kita perbaiki supaya hisabnya tidak berat bagi kita, ya. Apakah yang berhijab syar'i harus langsung berakhlak mulia dan sempurna? Idealnya sih begitu. Idealnya. Padahal yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Dan kenapa anak sering datang kajian? Karena masih bodoh akan ilmu agama. Jadi orang-orang beranggapan anak berhijab syar'i sudah pintar ilmu agama. Bagaimana cara mengubah pola pikir seperti itu? Padahal berhijab syar'i merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Taib. Ngajinya, sering ngajinya bagus, pertahankan. Berhijab syar'inya bagus, pertahankan. Nyebelinnya itu jelek, rubah. Itu fokusnya. Kalau ada orang nyinyir, nyindir gitu, berhijab kok tapi pelit, ubah pelitnya. Berhijab kok tapi judes, ubah judesnya jadi ramah gitu. Biarkan nyinyir orang. Anggap itu apa? Masukan. Kritikan yang membangun, memperbaiki. Kita malah harus berterima kasih sudah mengingatkan kita dari kesalahan yang bisa merusak citra hijab, merusak citra orang yang sering ngaji. Maka perbaiki. Fokus kita adalah memperbaiki, ya. Insya Allah dengan cara seperti itu mungkin Allah mengingatkan kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Muhasabah, introspeksi diri tidak pernah. Padahal kita punya banyak kesalahan dan kekurangan yang bisa mencoreng citra hijab orang lain. Allah memberi teguran yang agak keras melalui orang lain. Nyindir-nyinyir supaya kita sadar. Ternyata kita belum sadar juga yang menjadi fokus perhatian kita bagaimana menyikapi orang yang nyinyir, bukan bagaimana memperbaiki penyebab nyinyirnya orang kepada kita, ya. Fokuslah untuk memperbaiki diri. Nyinyirnya orang, Allah akan menghisabnya. Ana sedang sedih karena ada masalah di tempat kerja. Ana khawatir kesedihannya ini berlarut. Apa yang harus ana lakukan? Jangan sedih lagi. Insya Allah tidak akan berlarut. Sempat terfikir untuk resign namun khawatir membuat orang tua kecewa. Mohon nasihatnya. Pertama, apa yang menjadi penyebab sedihnya kita? Di sini tidak dijelaskan. Ana sedang sedih karena ada masalah di tempat kerja. Oh, ada masalah. Udah, perbaiki masalah itu, selesaikan masalah itu, hadapi secara gentle. Walaupun ini ladies, hadapi secara ladies, hadapi secara jantan. Walaupun ini betina. Selesaikan. Begitu selesai, insya Allah masalah beres, kesedihan hilang. Bukan lari dari masalah, ya. Masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Itu kuncinya. Maka insya Allah kesedihannya akan hilang berganti dengan kebahagiaan.
Sedari menikah, saya dan suami selalu LDR-an. Begitu juga setelah memiliki anak, masih LDR. Pada saat pandemi, suami memutuskan untuk beralih profesi berbisnis dan tinggal bersama. Namun setelah 3 tahun mencoba, ternyata dirasakan belum mencukupi untuk kebutuhan kami. Saya memutuskan untuk ikut bantu cari nafkah dengan berniaga. Alhamdulillah berkembang hingga kini. Tapi yang jadi ganjalan adalah larangan safar tanpa mahram. Karena dalam berniaga mengharuskan saya keluar kota 2 kali dalam sebulan. Bagaimana kondisi ini? Apakah termasuk yang ditoleransi untuk bersafar tanpa mahram? Enggak. Tetap haram, tidak boleh ya. Suami sudah mengizinkan dan ridho. Suami ikut dosa, mengizinkan perbuatan maksiat. La yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Haram bagi seorang wanita untuk safar kecuali dengan mahramnya. Maka ketika wanita safar tanpa mahram, dia maksiat. Suaminya meridho dari kemaksiatan, ikut berdosa ya, tidak boleh. Harusnya bisa ajak mahramnya, adiknya, kakaknya, bapaknya, pamannya, keponakannya, atau suaminya yang ngantar ya. Atau didelegasikan saja, lebih baik gaji orang untuk menghandle pekerjaan dia di luar kota. Kini suami juga bekerja di luar kota, LDR lagi karena kebutuhan rumah tangga yang mengharuskan saya ikut bekerja. Cari pekerjaan yang tidak melanggar syariat ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Bagaimana cara meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik ketika orang yang kita cintai berada dalam kesedihan yang abadi di akhirat kelak? Seperti orang tua Rasul SAW yang orang tuanya berada dalam kesedihan yang abadi. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, anggota keluarganya berada dalam kesengsaraan abadi. Pada ikhtiar dan doa sudah mereka lakukan untuk keluarganya. Kalau para nabi pasti sudah paham, biarkan mereka tetap berbahagia. Nanti sudah sampai di akhirat tercabut rasa belas kasihan dari kerabat yang memang berbeda akidah. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika alladhina kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara sendiri, atau keluarganya sendiri. Nggak akan ada kasih sayang kalau berbeda akidah. Di dunia saja orang beriman dengan iman yang seperti itu sudah tidak ada lagi kesedihan yang seperti itu ya, apalagi nanti di akhirat. Nggak ada kasih sayang lagi dengan orang yang berbeda akidah walaupun kerabat terdekat ya. Maka yakinilah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sampainya di akhirat tidak ada lagi sesuatu yang membuat dirinya sedih apapun yang terjadi ya. Sebab akhirat negeri kebahagiaan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Paling utama jadilah anak soleh, solihah. Itulah cara berbakti yang paling agung. Nanti doanya dikabul.
sampai ke orang tua. Ya, itu yang pertama. Jadi anak soleh dan solehah, itu yang pertama. Kedua, sering-sering mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang tua yang sudah meninggal. Baca tuh doa di dalam sujud, doa salat jenazah di takbir yang ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai akhirnya. Wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Tujukan kepada untuk orang tua kita, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan semua doa yang kita panjatkan di doa di salat, di doa yang terdapat dalam salat jenazah. Sesering mungkin baca dalam sujud ketika salat fardu ataupun sunnah. Baca seusai salat fardu, setelah wirid berdoa. Baca antara azan dan qomat. Baca ketika safar, baca ketika saum, baca ketika momen-momen diijabahnya doa, ya. Itu yang kedua, doakan. Yang ketiga, kirim pahala kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal soleh yang diniatkan untuk orang tua. Hajikan, umrohkan. Dengan syarat kita sendiri sudah haji, sudah umroh terlebih dahulu. Sok. Yang punya kemampuan ingin mengumrohkan orang tua dan kita sendiri sudah umroh, silakan umroh segera, daftar ke yayasan. Saya ada jadwal umroh tanggal 31 Juli sekarang, masih dibuka pendaftaran, masih ada seat, ya, gratis daftarnya, ya, silakan nanti hubungi yayasan. Nah, umrohkan, hajikan, atau bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bapak saya sebelum wafat berwasiat agar saya dan anak-anaknya itu membebaskan 100 budak. Saya sudah membebaskan 50 budak. 50 lagi belum, sampai enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana musliman aw muwahhidan. Kalau bapakmu seorang muslim atau seorang ahli tauhid, fatasaddaqtum anhu aw hajjajtum. Disebutkan di sini. Aw sumtum anhu, kalau bapakmu seorang muslim lalu kamu bersedekah atas nama dia, atau kamu hajikan dia, atau kamu saum nazar, membayarkan hutang saum nazar dia, maka pahalanya sampai kepada dia dan juga sampai kepadamu. Hadis itu sahih, riwayat Imam Bukhari, dan itu dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang ma yanfa'ulil mait, apa yang bermanfaat bagi si mait setelah kematiannya. Salah satunya adalah amal yang dilakukan oleh anak-anaknya yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tua, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jalin hubungan baik dengan kerabat orang tua dan sahabat-sahabat orang tua. Kita lihat umpamanya orang tua punya kerabat, adiknya, pamannya, kakaknya, berarti uak kita, paman kita, bibi kita, jalin hubungan baik dengan mereka. Ada sahabat-sahabat orang tua, lanjutkan, jalin hubungan baik dengan sahabat orang tua kita, ya. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada saat diceraikan, sebelum masa iddah habis, anak perempuan anak menyuruh bapaknya keluar dari rumah karena sudah bukan mahram lagi. Oke. Anak perempuan anak menyuruh bapaknya keluar dari rumah karena bukan mahram lagi. Bapak mah mahram abadi selama-lamanya. Kayak kumaha ya teh. Coba bisa salah paham. Pada saat diceraikan,
sebelum masa idah habis, anak perempuan anak menyuruh bapaknya keluar dari rumah. Ini yang diceraikan siapa? Anak perempuannya atau si penanya? Saya curiganya begini, yang diceraikan si penanya. Nah, mantan suaminya ini mungkin bapak tiri dari anaknya, gitu ya? Betul apa benar? Betul? Iya. Jadi bapak suami yang menceraikan itu bapak tiri dari anaknya. Jadi si penanya ini janda punya anak perempuan, nikah sama lelaki. Jadi suaminya ini bapak tiri dari anak perempuannya ya. Lalu cerai. Terus tinggal di rumah istrinya, gitu ya. Sebelum masa idah habis, si istrinya ini, si anak perempuan yang ngusir bapak tirinya, gitu, agar keluar dari rumah dia karena bukan mahram, gitu ya mungkinnya. Sebab nggak mungkin bapaknya ini bapak kandung si anak perempuan, ngusir ke bapak doraka gede ya. Mungkin itu bapak tiri ya. Boleh, benarkah begitu? Tidak benar. Bapak tiri itu mahram abadi. Tidak boleh nikah dengan bapak tiri. Walaupun sudah bercerai dengan ibunya. Mantan bapak tiri. Nggak boleh menikah lagi sama anak dari mantan istrinya, nggak boleh. Kalau umpamanya kita nikah dengan seorang wanita, lalu wanita itu mati dan wanita itu punya adik perempuan, boleh kita nikahi. Disebutnya apa? Turun ranjang, gitu ya. Tapi kalau mantan bapak tiri, mahram. Jadi tidak harus mengusir sampai masa idah habis. Biarkan sampai masa idah habis baru dia suruh keluar ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita berjumpa lagi di sini waktu yang sama membahas lanjutan dari Jumat kemarin. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.